Ya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Dharma Arung Labi. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Departemen Teknik Geofisika FTSPK Institut Teknologi 10 November. Dan saat ini saya juga sedang mengambil program Profesi Insinyur di SIMT ITS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan executive summary saya yang berjudul Penerapan K3 di Tempat Kerja beserta Rekomendasi Perbaikan dengan Studi Kasus di Departemen Teknik Geofisika ITS. Hal yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini nanti akan diawali dengan latar belakang, lalu tujuan pelaksanaan K3, kemudian profil tempat kerja, lalu implementasi K3 di tempat kerja, kemudian tantangan beserta rekomendasi. Baik, latar belakang. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Risiko kecelakaan kerja dapat berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja, termasuk di kawasan atau lingkungan pekerjaan yang risiko bahayanya kecil, seperti di kampus, di mana tempat saya bekerja saat ini. Nah, tujuan kita menerapkan K3 di lingkungan pekerjaan, yaitu yang pertama untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, lalu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, lalu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, lalu mematuhi regulasi dan standar keselamatan. Nah, kemudian profil tempat kerja. Berikut adalah profil tempat kerja saya, yaitu di Departemen Teknik Geofisika ITS yang sudah berdiri sejak 6 Juli 2012 dan tergabung di FTSPK ITS. Eh, Tempat kerja saya di Teknik Geofisika ini secara struktur dikepalai oleh kepala departemen dan juga sekretaris departemen. Dan ada 3 RMK laboratorium, yaitu diantaranya Geofisika Teknik dan Lingkungan, Geofisika Eksplorasi, dan Petrofisika. Gedung Teknik Geofisika sendiri terdiri dari 4 lantai, dengan masing-masing terdiri dari ruang baca, ruang administrasi, laboratorium, ruang kelas, beserta gedung teater. Nah, untuk implementasi K3 di Departemen Teknik Geofisika, kita sudah memiliki SOP keselamatan kerja, kemudian juga kita sudah memiliki struktur tim tanggap darurat yang diketuai oleh Pak Sugeng Haryadi Imawan yang merupakan Kasubag di departemen kami. Lalu tim ini terdiri dari regu pemadam kebakaran, regu komunikasi internal, regu logistik, regu P3K, kemudian regu keamanan, regu evakuasi, serta eksternal dan transportasi. Ini merupakan SOP keselamatan kerja yang ada di departemen kami. Dan di departemen kami juga sudah ada penyediaan fasilitas K3L seperti APAR, ya, jalur-jalur evakuasi, dan tanda-tanda peringatan bahaya. Nah, di tempat kami juga sudah ada video safety induction yang bisa teman-teman lihat di sini. Juga ada di di channel YouTube departemen kami. Jadi ini merupakan contoh video pelaksanaan evakuasi di kami. Nah, kemudian kita juga ada penerapan prosedur 5S, di mana ini budaya yang kami terapkan supaya kami terus bekerja dalam keadaan yang baik dan mengutamakan keselamatan. Dan juga kita selalu menggunakan APD saat praktikum atau survei lapangan, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Ini ada sarung tangan, ada alat penutup telinga, dan APD-APD lainnya. Nah, kita juga sudah melakukan identifikasi bahaya. Jadi di sini ada 5 lingkup kerja, yaitu mulai dari praktikum lapangan, praktikum komputer, administrasi, kebersihan, dan fasilitas umum, yang mana jenis hazardnya beserta peringkatnya bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan uh, risk map ya yang kami buat di departemen, dan ini merupakan uh, peta zona risiko bahaya ya dan jalur evakuasi yang sudah kami tempel di setiap lantai. Mulai dari lantai 1 ada laboratorium dan ruang baca, kemudian ruang administrasi di lantai 2, kemudian di ruang 3 yaitu ruang kelas, dan 4 ada ruang teater dan himpunan mahasiswa. Nah, tantangan di tempat kami yang pertama, belum adanya pemeriksaan rutin Sarpras K3, kemudian simulasi rutin evakuasi secara berkala juga belum terlaksana dengan baik. Safety induction untuk ruang teater, tempat pertemuan atau acara-acara penting dilaksanakan juga belum tersedia.
Nah, rekomendasi dari kami yang pertama, workshop K3 harus dilakukan, kemudian pemeriksaan rutin Sapras K3, kemudian simulasi berkala evakuasi untuk seluruh sivitas akademika teknik GWSK ITS. Kemudian juga diperlukan pembuatan video safety induction khusus untuk ruang teater di mana sering dilakukan acara-acara penting di sana. Nah, terakhir ya, K3 itu bukan tentang aturan, tetapi tentang budaya yang harus diterapkan setiap hari agar kita bisa pulang dengan selamat bertemu keluarga di rumah. Demikian presentasi dari saya Dharma Arung Labi. Terima kasih.